Kita semua online setiap hari kan, ngirim data, browsing, nonton, macam-macam. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik semua kemudahan itu, seberapa aman koneksi kita? Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng dunia tak terlihat di balik setiap klik yang kita lakukan. Coba deh bayangin, pas Anda lagi ngirim email, ngechat, atau bahkan cuma buka sebuah halaman web, itu tuh di belakang layar ada perjalanan yang luar biasa loh. Sebuah perjalanan yang penuh aturan, protokol, dan ya sayangnya juga penuh potensi bahaya. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, apa itu jaringan. Terus, gimana data bisa jalan-jalan di dalamnya? Kita juga akan lihat bedanya koneksi kabel, nirkabel, dan internet. Lalu, kita kenali ancaman-ancamannya. Dan yang paling penting, gimana caranya biar kita tetap aman. Oke, kita langsung mulai aja ya dari bagian pertama. Jadi, sebelum kita ngomongin soal keamanan, kita harus paham dulu dong, apa sih sebenarnya yang mau kita amankan ini? Gampangnya gini, coba lihat jaringan WiFi di rumah deh. Laptop, HP, Smart TV, semuanya nyambung kan? Nah, itu dia yang namanya jaringan data. Atau contoh lain, lab komputer di sekolah, semua PC-nya kan saling terhubung. Intinya, yaitu jaringan itu soal koneksi untuk bisa saling berbagi. Jadi, poin utamanya apa? Jaringan ini bikin hidup kita jadi jauh lebih efisien. Coba bayangin deh, kalau kita masih harus pindahin file pakai flash disk bolak-balik, atau tiap komputer harus punya printer sendiri. Ribet banget kan? Nah, jaringan itu ngehapus semua keribetan itu dan bikin kita bisa kerja bareng secara real time. Di dalam dunia jaringan ini, ada beberapa pemain kunci. Yang pertama, ada yang namanya server. Anggap aja server ini kayak perpustakaan pusat atau gudang raksasa. Dia yang nyimpen semua data dan layanan yang diminta sama perangkat-perangkat lain di dalam jaringan. Berikutnya, ada router. Nah, kalau tadi server itu gudangnya, router ini ibarat gerbang tol atau bandaranya. Dialah yang nyambungin kota jaringan lokal kita ke seluruh dunia, alias internet. Tanpa router, ya jaringan di rumah kita bakal terisolasi, nggak bisa kemana-mana. Nah, ada lagi nih namanya access point. Sebenarnya di kebanyakan router modern yang kita punya di rumah, fungsi ini udah jadi satu sih, tapi penting buat tahu perannya. Anggap aja access point ini kayak pemancar radio, tapi khusus buat data. Dia inilah yang teriak-teriak nyiarin sinyal WiFi, biar laptop sama HP kita bisa nyambung tanpa perlu kabel. Oke, kita udah kenalan sama para pemain utamanya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling keren, paling ajaib. Gimana caranya informasi itu bisa melesat di jaringan cuma dalam sekejap mata? Gini, yang menarik tuh, data Anda itu nggak dikirim utuh dalam satu bongkahan gede. Tapi data itu dipecah-pecah jadi ribuan potongan kecil yang namanya paket. Bayangin aja kayak kita ngirim novel, tapi per halaman dikirim pakai kartu pos yang beda-beda. Nah, setiap kartu pos ini nanti cari jalannya sendiri di jaringan, terus pas nyampe tujuan, baru deh disusun lagi sesuai urutan. Keren banget kan? Terus, gimana caranya paket-paket itu nggak nyasar? Nah, disinilah peran alamat IP. Setiap perangkat yang nyambung ke jaringan itu punya alamat unik, persis kayak alamat rumah. Jadi, setiap kartu pos data tadi udah dicap dengan alamat IP tujuan. Ini yang mastiin semuanya nyampe ke kotak surat digital yang benar. Oke, kita udah tahu cara data bergerak. Sekarang yuk kita lihat jalan yang dilewatinya. Entah itu lewat kabel, lewat udara alias nirkabel, dan gimana semuanya itu terhubung ke dunia yang lebih luas lagi. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Pertama, LAN atau jaringan kabel. Ini stabil banget dan kencang, cocok buat di kantong. Tapi risikonya ya akses ilegal dari orang dalam. Terus ada WLAN atau WiFi kita sehari-hari. Enaknya ini fleksibel, praktis. Tapi karena sinyalnya di udara, rentan diintip atau disadap. Dan terakhir, internet, si jaringan raksasa global. Aksesnya emang luas banget, tapi ya itu, sekaligus jadi gerbang utama buat segala macam serangan cyber. Nah, ngomongin soal resiko, sekarang kita masuk ke sisi yang sedikit lebih gelap dari dunia konektivitas. Kenapa? Karena setiap koneksi yang kita buat itu, suka nggak suka, pasti punya celah atau potensi kerentanan. Ancaman pertama dan paling dasar, akses tidak sah. Ini simpelnya, ada orang yang masuk ke jaringan atau perangkat kita tanpa izin. Bisa jadi tetangga yang iseng nebak password WiFi kita, atau bisa juga peretas yang lebih jago. Begitu mereka masuk, wah, mereka bisa lihat data kita atau bahkan numpang pakai koneksi kita buat hal-hal yang nggak benar. Ancaman berikutnya,
Penyadap data atau sniffing. Ingat kan tadi data kita jalan dalam bentuk paket-paket kecil? Nah, sniffing ini ibarat ada yang nguping dan nangkepin paket-paket itu pas lagi lewat di udara. Ini bahaya banget, terutama kalau kita pakai wifi publik yang nggak aman, kayak di kafe gitu. Mereka bisa aja baca email kita, chat kita, atau bahkan nyuri password kita. Dan tentu saja, ada si biang kerok, malware. Ini istilah payung buat segala jenis software jahat. Ada virus yang rusak file, ada ransomware yang nyandra komputer kita dan minta tebusan, ada juga spyware yang diam-diam mantau dan nyuri informasi pribadi. Biasanya, mereka ini masuk lewat file downloadan yang nggak jelas atau email jebakan. Oke, cukup ya serem-seremnya. Justru dengan kita tahu ancamannya, kita jadi lebih siap buat melawannya kan? Nah, sekarang kita pindah ke bagian solusinya. Yuk kita lihat gimana caranya membangun benteng pertahanan digital kita sendiri. Jadi, setiap langkah keamanan itu tujuannya buat mencapai 3 hal utama ini. Pertama, kerahasiaan. Intinya ngejaga data kita tetap pribadi, nggak ada yang bisa ngintip. Kedua, integritas. Ini mastiin data kita nggak diubah-ubah atau dirusak di tengah jalan. Datanya tetap utuh. Dan ketiga, ketersediaan. Yang artinya jaringan harus selalu siap dan bisa kita pakai kapanpun kita butuh. Kalau untuk jaringan kabel, misalnya di kantor, keamanannya itu seringkali soal fisik dan aturan. Jadi harus jelas siapa boleh akses apa. Pastiin juga perangkat kayak router itu aman, entah dikunci di ruangan khusus atau yang pasti dikunci secara digital pakai password yang kuat. Nah, ini nih yang penting banget buat kita semua di rumah. Pertama, pastiin WiFi kita pakai enkripsi minimal WPA2 atau lebih bagus lagi WPA3. Ini standar keamanan modern yang wajib hukumnya. Kedua, ya jelas, bikin password yang kuat dan unik. Tolong banget jangan pakai password 123 ya. Terus ada tips tambahan nih. Coba deh ganti nama default WiFi kita. Nama kayak tplink_123 itu sama aja kayak ngasih tahu maling merek gembok rumah kita. Ganti aja pakai nama yang unik. Ini langkah kecil tapi pintar. Dan terakhir, waktu kita lagi online di internet, aturan dasarnya selalu sama. Pakai antivirus yang selalu update, itu penjaga gerbang utama kita. Mikir 2 kali sebelum klik link atau download file aneh-aneh. Dan ini yang paling krusial, jangan pernah pakai password yang sama buat semua akun. Sekali satu akun jebol, kita kan nggak mau semuanya ikut ambruk kayak domino kan? Pada akhirnya, mau secanggih apapun teknologi keamanan di dunia, semuanya balik lagi ke kita sebagai penggunanya. Kalau kita cerdas dan sadar, itu pertahanan terbaik. Paham cara kerja jaringan dan risikonya, itu benar-benar langkah pertama dan terkuat buat ngelindungin diri kita di dunia digital. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Seluruh dunia digital kita ini kan dibangun di atas jaringan. Coba deh renungkan sejenak. Fondasi dunia digital Anda sendiri sudah dibangun dengan aman belum?